Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Hidayati dengan NIM 7101421170. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menjelaskan artikel saya yang berjudul Peran Literasi Digital sebagai Inovasi Kegiatan Ekonomi di Era Revolusi Industri 4.0. Nah, seperti yang kita ketahui, saat ini perkembangan teknologi di dunia sangat pesat, salah satunya di Indonesia. Nah, Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat penggunaan internet terbesar di dunia. Nah, seperti yang kita ketahui, berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII, nah pada tahun 2022, penetrasi internet Indonesia mencapai 210 juta pengguna atau sekitar 77,02% dari jumlah penduduk Indonesia. Nah, jumlah tersebut sangat banyak dan juga lebih dari setengah penduduk Indonesia menggunakan internet. Nah, dengan adanya penggunaan internet tersebut, dapat kita lihat bahwa penggunaan teknologi di Indonesia sangat masif dan juga sangat pesat. Nah, hal tersebut juga selaras dengan adanya era revolusi industri 4.0. Nah, saat ini kita kan sudah memasuki era revolusi industri 4.0 yang dimana perkembangan teknologi ini sangat pesat dan juga sangat masif. Lalu apa sih sebenarnya era revolusi industri 4.0 ini? Nah, jadi era revolusi industri 4.0 ini merupakan suatu era transformasi yang dimana kegiatan industri dapat diintegrasikan atau dilakukan dengan penggunaan internet, yang dimana internet tersebut sebagai penopang utama dalam melaksanakan ataupun mengintegrasikan segala aktivitas dalam kegiatan perekonomian maupun dalam industri. Nah, dengan demikian peran teknologi ini sangat dibutuhkan dan juga sangat berperan aktif dalam kegiatan ekonomi. Nah, dengan demikian, di era revolusi industri 4.0 ini, masyarakat hendaknya dapat beradaptasi dan juga dapat hidup berdampingan dengan teknologi. Karena teknologi ini akan digunakan dan juga akan sering digunakan dalam kegiatan ekonomi maupun dalam kegiatan industri. Nah, dalam era revolusi industri 4.0 ini juga ada beberapa teknologi yang telah hadir dan juga berkembang untuk membantu masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Nah, teknologi-teknologi tersebut berupa Internet of Things, ada juga cloud computing, ada juga artificial intelligence, big data, dan juga teknologi-teknologi lainnya. Nah, teknologi-teknologi ini dapat mendukung masyarakat dalam kegiatan ekonomi maupun dalam industri. Nah, pada era revolusi industri 4.0 ini juga mendorong beberapa aktivitas manusia yang dimana awalnya tradisional dapat bertransformasi di digital, karena dari teknologi-teknologi yang ada dapat membantu masyarakat untuk bertransformasi dari kegiatan ekonomi yang tradisional menjadi digital. Nah, dengan adanya perubahan teknologi tersebut, hendaknya dapat diikuti dengan adanya kegiatan literasi digital. Lalu apa sih literasi digital itu? Nah, teman-teman perlu tahu bahwa literasi digital ini merupakan suatu kemampuan masyarakat untuk memahami dan juga menggunakan teknologi secara bijak, secara benar dan juga secara tepat, yang dimana dapat mengoptimalkan pemanfaatan dari teknologi tersebut. Nah, literasi digital ini sangat penting bagi masyarakat, khususnya bagi mahasiswa. Nah, dengan adanya literasi digital ini dapat menciptakan sumber daya manusia yang kompeten, yang inovatif, yang kreatif, dan juga yang edukatif terhadap penggunaan teknologi dan juga terhadap pemanfaatan teknologi digital yang ada. Nah, sehingga dapat bersaing di era revolusi industri 4.0. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan teknologi ini sangat masif. Apabila tidak didukung dengan adanya literasi digital, pemanfaatan teknologi ini tidak akan berjalan secara maksimal, karena manusia belum mengetahui bagaimana cara menggunakan teknologi dengan baik dan juga bagaimana cara memanfaatkan teknologi dengan optimal. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi tersebut juga dapat mentransformasikan semua kegiatan ekonomi menjadi digital. Nah, dalam hal ini ada beberapa penerapan ekonomi digital yang dapat kita lihat secara nyata. Nah, yang pertama dalam bidang perbankan. Nah,
Seperti yang kita ketahui bahwa di bidang perbankan ini ada beberapa produk dompet digital yang kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ada M-Banking, GoPay, OVO, dan produk dompet digital lainnya. Nah, dengan adanya penerapan produk dompet digital ini merupakan suatu wujud dari penerapan ekonomi digital yang ada dalam bidang perbankan. Nah, dengan adanya produk dompet digital ini juga dapat memudahkan manusia untuk dapat bertransaksi, dapat melakukan pembayaran, dan juga dapat melakukan transaksi secara virtual. Nah, dengan demikian masyarakat ataupun mahasiswa juga dapat melakukan transaksi secara virtual tanpa datang langsung atau tanpa bertatap muka dengan orang yang akan kita bayar ataupun orang yang akan bertransaksi dengan kita. Nah, dengan demikian transaksi digital ini dapat dilakukan di mana saja, dapat dilakukan di rumah, di kontrakan, di kos, di tempat umum, dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian juga tidak akan menghambat kegiatan manusia dan akan memudahkan semua kegiatan manusia. Nah, selain dalam bidang perbankan, ekonomi digital ini juga terjadi di beberapa bidang lainnya. Nah, bidang lainnya tersebut meliputi bidang bisnis. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa bisnis saat ini tidak hanya datang secara offline, tidak hanya bertatap muka secara offline, tidak hanya bertransaksi secara offline, tapi juga dapat dilakukan secara digital. Nah, seperti yang kita ketahui, saat ini banyak sekali bisnis yang dilakukan secara digital. Misalnya dalam kegiatan penjualan dan juga pembelian ini adalah dalam suatu aplikasi e-commerce. Apa aja? Nah, di sini meliputi Shopee, Tokopedia, Lazada, dan juga aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, dengan demikian, penjual dan pembeli ini tidak hanya dapat bertransaksi secara langsung, tapi di sini penjual dan juga pembeli ini dapat bertransaksi secara virtual. Kita sebagai penjual memasarkan produknya secara digital, kita memposting tentang produk yang kita jual, lalu pembeli juga dapat membelinya secara digital. Nah, dengan demikian juga akan menghemat waktu, tenaga, dan juga biaya. Nah, misalkan kalau penjual kan misal berjualan secara offline itu kan membutuhkan tempat. Nah, ketika penjualan secara online itu kan tidak membutuhkan tempat. Nah, itu juga akan mengurangi biaya sewa. Nah, dengan demikian adanya bisnis online ini juga dapat berdampak positif bagi penjual. Nah, juga berdampak bagi pembeli juga, karena pembeli juga tidak perlu datang langsung untuk membeli barangnya. Nah, seperti itu. Lalu, selain bidang perbankan dan juga bidang bisnis, nah, pemanfaatan atau penerapan ekonomi digital ini juga berada pada bidang transportasi. Nah, lalu apa sih contohnya? Nah, seperti yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, bahwa salah satu bentuk penerapan transportasi digital adalah Gojek ataupun Grab. Nah, pasti kalian udah nggak asing dengan dua aplikasi tersebut. Kenapa? Karena seperti yang kita lihat bahwa Grab dan Gojek ini merupakan suatu aplikasi yang dimana kita tidak perlu memesan ataupun kita tidak perlu memesannya secara langsung, tetapi kita bisa memesannya melalui aplikasi yang telah disediakan. Nah, dengan demikian ketika kita ingin pergi ke suatu tempat, kita hanya perlu menggunakan aplikasi untuk memesan. Nah, nantinya tukang Grab atau Gojeknya ini akan datang sendiri ke kita dan akan menjemput kita di lokasi yang telah ditentukan. Nah, saat ini Grab dan juga Gojek ini juga tidak hanya dapat mengantarkan orang saja, tetapi juga dapat mengantarkan pemesanan makanan maupun minuman. Dan dengan demikian juga dapat memudahkan masyarakat ketika masyarakat ingin membeli makanan atau minuman. Tidak perlu datang langsung ke suatu toko maupun restoran yang menjual makanan tersebut. Nah, selain dari penerapan 3 bidang tadi, penerapan ekonomi digital juga ada dalam bidang kesehatan. Nah, seperti yang kita ketahui, banyak sekali aplikasi-aplikasi kesehatan yang dapat mendukung pelaksanaannya secara online, seperti aplikasi Halodoc. Nah, dengan demikian, pasien ini dapat berkonsultasi dengan dokter secara online
hanya perlu membayar dengan biaya tertentu untuk dapat berkonsultasi. Jadi pasien tersebut tidak perlu datang ke rumah sakit ataupun tidak perlu datang ke puskesmas untuk berkonsultasi dengan dokter. Nah, dengan demikian juga dapat uh, menghemat waktu bagi pasiennya, tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi dan biaya lainnya untuk dapat bertemu dengan dokter. Nah, konsultasi tersebut juga dapat dilaksanakan secara baik itu melalui video call maupun secara chat. Nah, sekarang tuh banyak sekali fitur-fitur yang dapat menunjang konsultasi secara online. Nah, selain itu dokter juga dapat memberikan obat maupun dapat memberikan penanganan secara online. Nah, dengan demikian dapat memudahkan pasien untuk dapat berkonsultasi dengan dokter yang akan ia konsultasikan. Nah, seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa penerapan ekonomi digital ini sangat banyak sekali dan juga berada di berbagai bidang. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa literasi digital dan juga perkembangan teknologi yang masif dapat berdampak baik bagi perekonomian Indonesia. Nah, melalui implementasi peran tersebut dapat menciptakan adanya inovasi kegiatan ekonomi secara digital. Nah, sehingga dapat menunjang adanya perekonomian yang semakin tumbuh dan juga semakin pesat. Nah, untuk menerapkan ekonomi tersebut juga membutuhkan bantuan dari pemerintah. Nah, pemerintah ini dapat memberi bantuan berupa adanya pemberian infrastruktur maupun fasilitas teknologi yang memadai agar nantinya dapat diakses oleh masyarakat dari berbagai lapisan. Nah, dengan demikian masyarakat dapat mengakses semua teknologi, dapat mengakses semua ekonomi-ekonomi digital yang telah dibangun dan juga yang telah disusun oleh berbagai sektor. Nah, dengan demikian masyarakat juga dapat memanfaatkan secara optimal penggunaan teknologi yang mana dapat berdampak positif bagi kegiatan perekonomian Indonesia. Nah, selain itu pemerintah juga dapat memberikan jaminan hukum bagi bagi kegiatan ekonomi digital ini. Nah, dengan demikian kan ketika ada jaminan hukum, pelaku-pelaku ekonomi dan juga masyarakat dapat lebih aman dan juga lebih enak dalam menjalankan adanya ekonomi digital tersebut. Nah, dengan adanya dampak-dampak positif tersebut tentunya dapat menunjang ekonomi Indonesia ke arah kemajuan dan juga ke arah perubahan. Nah, demikianlah penjelasan ataupun pemaparan artikel dari artikel yang telah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.